ada beberapa pertimbangan ya. Slide sebelumnya. Ini ada pertama, karena formasi belum terisi lengkap, kita bisa melakukan optimalisasi formasi dengan melakukan penyesuaian jadwal ini. Nah, saat ini formasi CPNS tadi baru terisi 72,69%. Kemudian P3K baru terisi 67,3%, dan saat ini masih berlangsung tes P3K tahap kedua. Kemudian yang kedua, saya perlu sampaikan kepada Ibu Bapak semuanya, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan TMT, ya, penundaan perpanjangan NIP, minta diperpanjang proses untuk pengurusan NIP, kemudian penundaan seleksi CPNS, dan masih ada yang berproses. Nah, saat ini di nomor 2 ini ada 207 instansi yang meminta penundaan, pengunduran maupun perpanjangan nomor induk pegawai, perpanjangan penetapan nomor induk pegawai, itu lengkapnya. Atau kalau di persentase dari 602 instansi itu ada 34,38% yang meminta penundaan, pengangkatan atau TMT-nya, meminta pengunduran tes CPNS, meminta pengunduran atau meminta perpanjangan penetapan NIP, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, kita ini ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Ini harus kita tata secara bersama-sama. Jadi, Bapak dan Ibu, nanti di bagian tindak lanjut harus kita bersama-sama mulai mengusulkan yang paruh waktu, karena jumlahnya juga besar. Nah, dari sini, Ibu Bapak, kita melihat ada beberapa yang kita tangkap, ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, maka kita rapat, kemudian pemerintah, Menpan, BKN bersama Komisi 2 melakukan rapat. Nah, dalam rapat itu ada kesimpulannya tanggal 5 Maret kemarin bahwa seleksi CPNS dan P3K memprioritaskan fresh graduate dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas. Ini kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, seleksi CPNS yang akan datang dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Jadi tahapannya, tesnya, passing grade-nya itu sesuai dengan tes yang memang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengangkatan CPNS 2024 paling lambat bulan Oktober 2025, dan pengangkatan P3K 2024 pada bulan Maret 2026. Ya, ini di 2026, ada salah ketik. Kalau kita baca di dalam keputusan rapatnya, kesimpulan rapat. Kemudian yang nomor 4, tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat dan daerah. Jadi ini adalah afirmasi yang terakhir, ya, afirmasi yang terakhir. Ini tolong tukang ketiknya diperbaiki dulu, di slide langsung diperbaiki, bulan Maret 2026. Ya. Nah, dari kesimpulan rapat itu ditindaklanjuti oleh Ibu Menteri, dan di dalam rapat kerja dengan DPR juga sudah disampaikan bahwa akan dilakukan pengangkatan untuk CPNS TMT di 1 Oktober 2025 dan P3K TMT 1 Maret 2026. Ini sudah disampaikan Ibu Menteri di depan rapat kerja. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri itu melanjutkan kesimpulan rapat, keluarlah surat Ibu Menteri PAN dan RB yang isinya memberikan arahan langkah-langkah kepada BKN. Ya. Pertama, agar pengangkatan CPNS serentak. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, TMT 1 Oktober 2025 dan P3K serentak TMT 1 Maret 2026.
perlu dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Jadi sudah tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-ASN setelah ini selesai. Kemudian proses pengadaan calon ASN yang akan datang sesuai dengan mekanisme yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kesimpulan rapat dan surat Ibu Menpan, dari BKN ditugaskan untuk menyusun roadmap menyelesaikan pengangkatan calon ASN ini. Maka dari BKN menerbitkan surat untuk para pejabat pembina kepegawaian yang isinya ringkasnya seperti ini. Agar semua instansi terus mengusulkan dan memproses penetapan nomor induk CPNS dan P3K. Ini tetap dilanjutkan sampai dengan pengangkatan selesai. Nah, kita juga tahu banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan tadi. Kemudian pengangkatan CPNS akan kita lakukan sesuai dengan surat Ibu Menpan di 1 Oktober 2025 dengan SPMT-nya bersamaan, surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi bareng. Jadi terima SK sekaligus SPMT. Kemudian yang P3K juga begitu, TMT 1 Maret, SPMT-nya atau perjanjian kerjanya juga mulai 1 Maret. Artinya tidak ada lagi yang tidak sesuai antara TMT dengan SPMT. Dan kita memastikan bahwa semua yang sedang berproses ini tetap dilanjutkan untuk diangkat menjadi CPNS dan P3K. Bagaimana kalau yang sudah melampaui syarat batas usia pengangkatan bagi yang P3K, tetap dilakukan pengangkatan perjanjian kerja 1 tahun. Ini. Jadi kalau yang sudah mau pensiun tetap diangkat walaupun sudah melewati masa pensiunnya. Karena dari pemerintah sangat berharap tidak ada yang dirugikan dari proses ini. Kemudian yang keenam, semua usulan ya dan penetapan nomor induk CPNS dan P3K tidak boleh ada yang dihentikan. Semuanya berjalan terus. Kemudian yang ketujuh, Pak pejabat pembina kepegawaian di pusat dan di daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang proses ini. Sehingga tidak boleh ada pemberhentian. Tidak boleh ada pemberhentian. Ya, terus sampai dengan yang bersangkutan diangkat, pindah menjadi P3K. Ini sudah dikuatkan dengan surat Ibu Menteri Pan RB nomor B garis miring 5993 garis miring MSM 01.00.2024 tanggal 12 Desember 2020. Nah, ini teman-teman kebijakan-kebijakan ya dalam rangka kita memastikan bahwa proses ini terus berlanjut dan sampai dengan penerbitan SK CPNS maupun SK P3K. Nah, apa kemudian langkah tindak lanjut kita? Nih, teman-teman semua, ayo slide berikutnya. Pertama, Bapak dan Ibu, para kepala instansi atau melalui BKD, BKP SDM, dan Biro SDM, kita harapkan, kami minta segera memberikan penjelasan, memanggil, boleh secara langsung kalau yang jumlahnya sedikit, atau lewat Zoom dengan cara rapat daring seperti ini, para calon ASN-nya, P3K dan CPNS-nya, untuk diberikan pemahaman ya tentang bagaimana pemerintah sedang melakukan pengangkatan serentak. Karena ini jumlahnya sangat besar, 1,2 juta, berproses terus semuanya. Dan semuanya diberikan kepastian pengangkatan sebagai calon ASN. Tolong diberikan arahan bahwa para ASN ini akan bekerja dalam waktu yang panjang. Tolong untuk memahami upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh negara untuk menata. Karena ini adalah yang terakhir. Kita sudah menata honorer sejak tahun 2005. Sampai sekarang 2025 belum selesai.
Nah, mudah-mudahan ini selesai, tidak ada lagi honorer-honorer. Inilah tahun terakhir kita melakukan penataan ASN yang bersumber dari honorer. Selanjutnya, kita akan banyak berfokus kepada yang fresh graduate. Nah, jadi tolong Bapak dan Ibu dari kepala instansi untuk memanggil calon ASN-nya, diberikan pemahaman, diberikan penguatan. Kemudian yang kedua, sambil menunggu di bulan Oktober ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Sambil memberikan pembekalan atau pelatihan sebelum diangkat menjadi CPNS P3K. Sehingga saat masuk nanti di 1 Oktober maupun di 1 Maret sudah bisa langsung bekerja dengan baik. Dengan standar kualitas CPNS dan CP3K yang bisa siap kerja. Silakan kegiatannya fleksibel Bapak dan Ibu sesuai kemampuan, bisa luring, bisa daring. Ini juga untuk membangun ikatan dengan instansinya. Bahwa yang bersangkutan sudah mulai mendapatkan perhatian, pelatihan bisa dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan instansinya. Kemudian yang ketiga, instansi agar terus memproses calon ASN ini sampai selesai SK pengangkatan. Tidak ada yang dihentikan prosesnya. Jadi terus ya, dari termasuk yang dari 207 instansi yang minta penundaan tadi terus berproses ya. Jangan berhenti prosesnya. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, para pengelola kepegawaian untuk mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu dari hasil seleksi P3K tahap 1. Ini jumlahnya juga besar, karena kami di BKN tidak bisa menerbitkan pertek kalau nanti tidak ada usulan dari instansi. Karena bisa saja yang akan diangkat paruh waktu ini ternyata sudah bekerja di tempat lain. Atau yang bersangkutan tidak mau menjadi paruh waktu. Atau yang bersangkutan sedang studi lanjut sehingga tidak mau menjadi paruh waktu. Atau misalnya dia yang bersangkutan ada kendala yang lain sehingga tidak bisa mengikuti pengangkatan paruh waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu, langkah-langkah taktis yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, banyak masukan pada saya. Nah, ini saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu dan Bapak semuanya. Nanti di sesi setelah para narasumber, saya ingin ada masukan untuk Ibu dan Bapak. Saya ini mendapatkan masukan sebagai empati dari pemerintah. Banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya, resign, karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat pekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret. Atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan, apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama, agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Tentu ini adalah upaya kita dalam rangka bentuk empati dan simpati kepada para calon ASN. Belum tentu berhasil upaya kita ini. Belum tentu juga dikabulkan oleh perusahaannya yang sudah ditinggal itu. Tapi kalau kita tidak berupaya, pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kita berupaya, kemungkinannya masih ada 2. Kemungkinan gagal, kemungkinan juga berhasil mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September. Karena 1 Oktober sudah
mulai masuk kembali. Nah, ini saya mohon masukan dari rekan-rekan semuanya untuk yang terakhir ini. Demikian dari saya, rekan-rekan semuanya. Ini ada yang raise hand, kita buka langsung tanya jawab saja, atau yang akan memberikan usulan, masukan. Ya, ini saya buka yang raise hand dari BKD Provinsi NTT, Pak Yusef, kemudian BKPSDM Tangerang, dan BKPSDM Purworejo. 3 dulu. Ringkas ya, Pak Yusef. Siap. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BKN dan terhormat dua hal yang saya mohon pencerahan buat kami ini. Yang pertama berkaitan dengan pegawai non ASN yang saat ini sudah bekerja, masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Nah, mereka ini sudah diangkat sebelum Undang-Undang 23 ditetapkan dan bekerja pada pemerintah daerah. Mereka ini kira-kira bagaimana nasib mereka pasca pengangkatan pegawai P3 dan waktu waktu. Kondisi kami di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 2.500 orang. Mereka itu terdiri dari pegawai P3, pegawai non ASN ada 2, yang kedua masa kerja kurang dari 2 tahun, yang ketiga pegawai OP irigasi. Yang kedua, Bapak Kepala, saya baca surat kemarin dari BKN, itu pembayaran gaji untuk pegawai non ASN yang tidak dari P3 proses Maret 2006 adalah Desember 2025. Pertanyaan saya, apakah mereka di sisa waktu sebelum menerima SK P3K, SK calon P3K Maret, mereka mesti dibayarkan gajinya, kami diadakan. Ini mungkin mohon kasih agar supaya di daerah kami bisa tindak lanjuti kepada semua mereka, supaya tidak menimbulkan reaksi pada saat kita berhentikan dan tidak bayar gaji di posisi Januari dan Februari. Terima kasih Pak Kepala, saya kembalikan. Mohon maaf jika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yusef, terima kasih. Nanti kita respon bersama dengan yang lain ya. Siap. Berikutnya dari Tangerang ya tadi. Dan Purworejo. Silakan. Ringkas dari Tangerang. Baik, terima kasih Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Pak Kepala BKN beserta Bapak Ibu jajaran BKN. Mohon izin Pak Kepala, beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk di Kabupaten Tangerang. Untuk usul NIP sudah sesuai dengan arahan Pak Kepala BKN bahwa Kabupaten Tangerang sudah mengusulkan untuk NIP3K dan CPNS, Pak. Dan memang secara anggaran pun Kabupaten Tangerang sudah menganggarkan untuk CPNS TMT 1 April dan P3K di 1 Maret 2025 ini sebenarnya Pak. Jadi kalau secara finansial memang Kabupaten Tangerang sudah mempersiapkan seluruhnya. Dan kemudian Pak, ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan kami berkenaan dengan CPNS dari Ikatan Dinas Pak. Di surat yang kami terima di grup Kanrek 3, memang secara eksplisit hanya menyampaikan tahun anggaran 2024. Nah, bagaimana dengan CPNS lulusan Ikatan Dinas Pola Pembibitan dari PTDI STTD Kementerian Perhubungan? Yang menurut informasi yang kami dapatkan, lulusan STTD tahun 2024 ini untuk yang penempatannya di Kementerian Perhubungan itu sudah efektif bekerja dan sudah mendapatkan gaji TMT dan SPMT-nya di 1 Desember 2024. Nah, bagaimana dengan pola pembibitan STTD yang di pemerintah daerah? Karena memang penetapan kebutuhannya ditetapkan oleh Bu Menteri di 1 Desember 2024 dan secara CASN injek data dari Kemenhub ke BKN itu baru Februari.
dan prakteknya sebenarnya sudah keluar, posisinya PPK juga sudah menetapkan praktek untuk yang STTD. Kami mohon arahan lebih lanjut Pak untuk yang lulusan STTD ini bagaimana, karena kalaupun tetap ikut di Oktober, ada unfair di sini Pak untuk yang dengan lulusan angkatan yang sama. Baik, sudah Kemen kami terima maksud baik, pertanyaannya ya. Sudah cukup ya. baik. Pertanyaan Hmm, sudah kami tangkap. baik. Terima kasih Berikutnya, Pak ya Kepala. terima kasih dari Purworejo. Silakan. BKP SDM Purworejo. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari Purworejo, tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Profesor, kami ingin bertanya terkait dengan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam proses ASN ini. Tadi disampaikan untuk yang kelima nih Bapak, untuk pelamar yang mengisi formasi P3K pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui syarat BUP, tetap diangkat P3K dengan masa perjanjian kerja selama 1 tahun. Apakah nanti ini tidak terkendala di sistem penggajian juga, karena di sistem penggajian sudah dibatasi untuk BUP masing-masing ASN itu menurut aturan tertentu. Itu saja mungkin yang kami tanyakan. Untuk mekanismenya seperti apa, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ini kami respon dulu 3. Nanti kalau dari saya kurang, bisa Pak Waka atau Pak Deputi Pelayanan ikut membantu menjelaskan. Juga ada Pak Muris yang sudah hadir di sini. Pertama, penyelesaian kita itu fokus kepada ASN, kepada honorer atau pegawai non ASN yang ada dalam database BKN dan yang sudah bekerja 2 tahun lebih. Ini sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat dalam Undang-Undang ASN, dalam peraturan Menpan, keputusan Menpan, maupun di dalam kerangka tindak lanjut surat-surat edaran yang sudah disampaikan. Nah, kemudian terkait dengan gaji, sebagaimana surat dari Ibu Menpan, ya, kemudian arahan Bapak Presiden agar tidak ada PHK massal, sampai dengan pengangkatan nanti menjadi calon ASN, CPNS maupun P3K, yang bersangkutan, khususnya yang P3K ini tetap digaji, tetap masuk kantor. Jadi yang bersangkutan tetap bekerja seperti biasa. Jadi proses pengangkatan ini yang belum selesai tidak menghentikan para tenaga non ASN untuk tetap terus bekerja. Nih. Kemudian dari BKP SDM Kabupaten Tangerang, bahwa yang kita bahas saat ini itu khusus untuk formasi calon ASN 2024 yang kita bagi CPNS dan P3K. Nah, pengaturan tentang yang ikatan dinas nanti akan kita sendirikan. Nanti Ibu Menteri PAN RB akan memberikan kebijakannya, ya akan ada pemberitahuan terkait yang ikatan dinas ini. Kemudian yang BKP SDM Kabupaten Purworejo, Bu, terima kasih. Ini juga banyak pertanyaannya. Nah, prinsip yang kita lakukan saat ini, kebijakan penundaan ini tidak boleh merugikan bagi yang sudah akan terkena batas usia pensiun. Nanti akan ada ketentuan lebih lanjut yang diedarkan oleh Ibu Menteri PAN RB dalam rangka diskresi kebijakan. Ini sudah kami bahas kemarin. Nah, secara sistem nanti akan ada penyesuaian. Ini untuk 3 penanya pertama. Kemudian kita buka lagi, ya ini yang sudah masuk raise hand. Saya bacakan BKP SDM Pekalongan, BKP SDM Tanimbar, dan BKP SDM Lampung Barat. 3. Mudah-mudahan sudah cukup, 3 ini bisa terwadahi semuanya. Silakan. Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Zudan. Silakan, Ibu.
Suaranya hilang ya. Ganti dulu karena suaranya hilang. Ya, silakan Bu, lebih keras sedikit, didekatkan mic-nya. Assalamualaikum Prof. Sudah izin Prof. Apakah suaranya sudah terdengar Prof? Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. atas kesempatannya untuk kami dari BKPSDM Kota Pekalongan menyampaikan beberapa hal untuk kami konsultasikan Prof. terkait dengan eh, pelamar P3K Prof yang dari tahap 1. Ini kebetulan kami ada yang tepat berusia 58 tahun nanti per bulan Desember Prof. Untuk kira-kira mohon petunjuknya Prof apa yang harus kami lakukan maupun harus kami informasikan kepada calon P3K ini. Kurang lebih seperti itu Prof. Baik, ini sama dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Tadi sama, yang tentang batas usia pensiun. BKPSDM Lampung Barat, saya persilahkan. Kalau pertanyaan sama, langsung dilepas saja ya. Jangan bertanya lagi untuk pertanyaan yang sama. Silakan Lampung Barat. Oh ya, maaf Pak, pertanyaannya mirip dengan yang tadi. Per Maret 2006 pesertanya pensiun, Pak. Oke, terima kasih. Tadi sudah terjawab ya. Biar cepat, ini biar bisa mewadahi yang lain. Tanimbar berikutnya, silakan. Silakan Pak, dari Tanimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala BKN, Prof. Sudan. Mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Ya, bagus. Silakan. Ya, baik. Terkait dengan pengusulan penetapan di P3K ini, Pak, di Tanimbar, sesuai dengan surat Menpan per 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu kemudian setiap instansi kemudian dilarang untuk mengangkat honorer. Nah, di Tanimbar per 2022, Prof, itu kami sudah menaati surat Menteri Pan-RB ini dengan terakhir pengangkatan honorer itu terhitung tahun 2022, Prof. Dan mulai awal tahun 2023 hingga saat ini, itu tidak ada lagi pengangkatan honorer di Tanimbar, Dok, Prof. Oleh karena itu, sesuai dengan yang tadi disampaikan, bahwa bagi yang tenaga non-ASN masih bisa bekerja dan digaji, sedangkan di Tanimbar sudah tidak ada pengangkatan honorer sesuai dengan ketatan kami terhadap arahan atau perintah yang disampaikan oleh Pan-RB. Mohon ini bisa diperhatikan, dan terkait dengan pelanggaran sesuai hasil koordinasi kami dengan pihak Badan Pengelola Keuangan ASN Daerah untuk pelanggaran gaji P3K itu dapat diakomodir untuk tahun 2025, Prof. Nah, dengan demikian mohon mungkin ada perlakuan khusus terhadap instansi yang kemudian secara anggaran siap dan kemudian terkait dengan solusi non-ASN tetap bekerja dan digaji. Untuk di Tanimbar saat ini memang tidak ada pengangkatan honorer, Prof. Mohon untuk bisa menjadi perhatian. Mungkin itu, Prof. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan dari Tanimbar. Terima kasih banyak. Berikutnya 3 lagi kita buka ya, karena di pertanyaan sama nanti saya respon bersama-sama. BKD Muaro Jambi, kemudian Kota Serang, dan BKPSDM Kepulauan apa ini? Kepulauan Aru, ya. Kepulauan Aru, silakan. Muaro Jambi, Kota Serang, dan Kepulauan Aru.
Silahkan di-unmute dulu, Bu. Baik, kalau belum bisa, kita geser dulu ya. Muaro Jambi belum ada suaranya, ke Kota Serang. Kota Serang, silahkan. Oh, belum ada orangnya Kota Serang, ditinggal pergi ini. Berikutnya sudah ada, silahkan Bu. Unmute juga ini. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami langsung saja Pak terkait pertanyaan dari Kota Serang. Kami usulan NIP untuk P3K sudah selesai sesuai dengan tengah waktu yang diberikan pada jadwal sebelumnya. Dan untuk usulan NIP CPNS kami sedang berlangsung dan sudah berjalan juga, sudah ada beberapa yang approval dan sudah dikirim ke BKN Pak. Itu dengan data usulannya per TMT masih per 1 April 2025. Untuk tahap proses selanjutnya, apakah kami tetap bisa melanjutkan prosesnya dan bagaimana dengan TMT-nya? Apakah kami harus menyesuaikan menjadi 1 Oktober 2025 atau seperti apa? Dan terkait dengan data usulan yang sudah kami kirimkan itu, apakah bisa disesuaikan saja di sistem dari BKN, jadi kami tidak harus mengulang dari awal, seperti itu, Pak. Selanjutnya, pertanyaan yang sama juga dari beberapa kabupaten kota yang sebelumnya, yaitu jika P3K kami itu yang akan diangkat itu sudah pensiun pada saat akan Yang diangkat sudah nanti. ditanyakan dan sudah dijawab, Ya. jangan diulang ya Bu ya, biar Ya, cepat Pak. Bu. Ya, palingnya itu Pak Baik, pertanyaannya terima yang kasih. catatannya terkait yang Terima usulan kasih. sedang berjalan. Siap. Ke Kepulauan Terima kasih, Pak. Aru, saya persilahkan. Di-unmute dulu, Pak. Silakan, di-unmute. Udah Pak ya, udah. Bisa Pak, terdengar Pak. Bagus suaranya. Ya, makasih Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kepala, kami sampaikan kami di Kabupaten Kepulauan Aru sudah melakukan pengusulan NI P3K formasi tahap 1, formasi 2024, dan juga sementara berproses untuk CPNS. Memang kami terkendala di dalam untuk jabatan pelaksana, itu di sistemnya tidak terbaca, menunggu katanya dari Kemenpan untuk jabatan pelaksananya. Terkait itu ingin kami tanyakan, karena proses ini kalau nantinya TMT-nya dikeluarkan 1 Maret 2026, mereka ini melakukan pemberkasan untuk sihat jasmani rohani SKCK-nya, apakah diusulkan kembali ulang? Kalau diulang lagi, izin Pak Kepala, mereka ini mengeluarkan biaya lumayan besar. Sehingga kami usulkan berkas yang ini jangan lagi lakukan usulan ulang. Kalau diulang lagi, P3K pasti mereka akan bersungut karena mereka harus mengeluarkan biaya. Yang kedua terkait dengan P3 usulan pengangkatan P3K per waktu. Terkait itu kami menunggu regulasi sehingga kami bisa melakukan pengusulan untuk P3K per waktu. Yang ketiga terkait dengan penganggaran untuk non-ASN ini untuk tetap dipekerjakan. Izin Pak Kepala, kalau di kami Kabupaten Kepulauan Aru, mereka ini dibayarkan dengan menggunakan belanja barang dan jasa, bukan belanja pegawai. Terkait itu berarti dan menggunakan DAU, ini mungkin kami tujukan kepada Pak Dirjen Keuangan Daerah. Ini karena dibayarkan dengan DAU umum, sedangkan sudah efisiensi anggaran ini, kami juga akan menyesuaikan, pemerintah daerah harus menyesuaikan lagi dengan keuangan daerah untuk membayar gaji non-ASN. Kami kurang lebih ada 2.000 lebih ini yang harus dibayarkan lagi gaji mereka, menunggu mereka punya SK di bulan Maret tahun 2026. Mungkin itu yang berikut Pak Kepala.
ini terkait dengan P3K yang sudah kemarin dia ikut seleksi CPNS dan dia sudah berhasil, tetapi karena menunggu Oktober 2025 baru TMT-nya, berarti apakah gajinya tetap gaji P3K yang dia sudah sebelumnya itu? Mungkin mohon pencerahan. Makasih Pak Kepala. Ya, teman-teman semuanya, saya rangkum dari beberapa pertanyaan tadi. Saya terima kasih banyak kepada semua daerah yang tidak mengangkat lagi tenaga honorer. Ini sangat membantu kita semua untuk melakukan penataan ASN ke depan secara lebih sistematik, berfokus untuk mengejar kualitas, kompetensi untuk mewujudkan Indonesia emas dan mewujudkan Astacita. Kemudian mengenai yang pensiun tadi, sudah saya sampaikan, saya jelaskan kembali bahwa kebijakan ini tidak boleh merugikan. Maka yang ada perlintasannya dengan batas usia habisnya masa kontrak atau mendekati usia pensiun tetap diangkat minimal 1 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya, ya, apakah harus melanjutkan proses? Ya, silahkan proses pengusulan NIP dilanjutkan, ya, pemberkasan dilanjutkan. Kemudian kalau ada berkas-berkas yang lama, silahkan langsung dipakai. Untuk SKCK-nya yang habis, yang lama sudah bisa langsung tetap digunakan. Karena orangnya sama, ya, ini hanya penundaan waktu saja. Kemudian untuk P3K paruh waktu, ya ini sebentar lagi akan ada kebijakan untuk mulai memproses. Tolong disiapkan saja data-datanya, karena ini juga harus segera diproses, karena bagian dari penataan calon ASN di 2024 yang mestinya sudah selesai di Desember 2023 yang lalu. Dan yang terakhir Pak Moris, ada pertanyaan tentang penggajian, dan Pak Deputi, Pak Aris, ini ada beberapa pertanyaan yang sangat teknis, ya, proses-proses pengusulannya. Nanti Pak Aris bisa menjelaskan, atau Pak Waka, Pak Haryomo sudah sangat pengalaman dengan proses-proses seperti ini. Sekali lagi terima kasih banyak rekan-rekan yang tidak lagi mengangkat honorer. Pak Moris, saya persilahkan terkait dengan penggajian yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci. Ini ada pertanyaan dari Kepulauan Aru. Saya persilahkan. Baik, terhadap pertanyaan dari pemerintah Kabupaten Aru ya yang tadi sudah menyinggung bagaimana dengan adanya honorer ataupun pegawai non ASN yang kita sebut sekarang kan tidak honorer lagi tapi pegawai non ASN. Maka memang apabila nantinya di dalam APBD sambil menunggu ya, karena tadi dipertanyakan itu adalah ada dua. Pertama, untuk calon CASN ya, sambil menunggu dia diterbitkan pengangkatannya atau mendapatkan NIK-nya ya, yaitu pada Oktober 2025. Dan juga satu lagi adalah yang P3K, dalam arti termasuk juga P3K paruh waktu tadi yang akan serentak terhitung mulai 1 Maret 2026. Nah pertanyaannya tadi kan bagaimana penganggarannya, tapi nanti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prof. Judan, Pak Kepala BKN tadi, bahwa tetap bekerja, mereka tetap bekerja. Karena mereka memang sudah masuk pangkalan data non-ASN dalam lini honorer tadi di database-nya BKN. Nah memang ini di APBD mengikuti aja dengan kebijakan ini, tetap anggarkan. Dan tentunya dianggarkan di belanja barang dan jasa atau jasa kantor atau jasa dalam rangka nanti tentunya untuk gajinya. Nah kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa ketika ini nanti penganggarannya ternyata belum cukup, tolong koordinasi dengan BPKAD-nya bahwa bisa nanti cukup menggeser saja, bisa aja nanti ada menjadwalkan ulang, ada kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas, apalagi ada efisiensi ini, alihkan ke sana. Sehingga cukup nanti untuk membayar untuk non-ASN yang tadi, sehingga mereka jangan sampai, seperti yang disampaikan Prof. Judan tadi, jangan mereka sampai nanti PHK lah istilahnya, jangan sampai berhenti. Saya kira itu jawaban kami Pak Prof.
Terima kasih banyak Pak Dr. Morris Panjaitan. Terima kasih. Untuk hal-hal yang teknis, Pak Wakil Kepala BKN, karena beliau dulu deputi yang banyak sudah bergelut di sini, dan atau Pak Aris, Pak Deputi Layanan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Kepala. Ya, saya hormati Pak Kepala, izin Pak Waka tadi beberapa kali terlempar karena sinyalnya jelek, jadi mengikuti live streaming Pak Waka. Jadi mohon izin untuk tidak bisa menyampaikan. Beliau meminta saya untuk menyampaikan terkait teknis tadi. Yang saya hormati Pak Waka, Kepala, Pak Waka, dan Bapak Ibu sekalian, saya akan menanggapi terkait apa yang ditanyakan oleh BKPSDM Kota Serang. Untuk usul NIP yang sudah masuk BKN, tentu saja pasti TMT-nya bukan, untuk yang CPNS bukan 1 Oktober 2025 dan untuk P3K bukan 1 Maret 2006, nanti tidak perlu diusulkan kembali. Nanti TMT-nya akan kami sesuaikan by sistem. Dan untuk usul baru silahkan nanti di TMT-kan untuk CPNS 1 Oktober 2025 dan untuk P3K 1 Maret 2026. Itu terkait TMT dan usulnya. Jadi tidak perlu usul ulang bagi yang sudah mengusulkan ke BKN. Kemudian menambahkan seperti apa yang disampaikan Kepala terkait kelengkapan dokumen. Memang kalau SKCK, tanah dokter itu ada expired date-nya, ada kadaluarsanya. Tapi ini kan bukan kesalahan yang bersangkutan, maka kelengkapan dokumen yang sudah disiapkan untuk proses usulan itu tetap dapat digunakan. Tidak harus memperbarui dokumen lagi. Saya kira demikian Pak Kepala. Baik, terima kasih Pak Deputi, Pak Aris Windiatno, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan rekan-rekan semuanya, saya kira kita sudah cukup ya. Saya ingin menggarisbawahi sekali lagi langkah tindak lanjut yang harus kita lakukan. Ya. Tolong slide tindak lanjut untuk ditayangkan lagi. Teman-teman semuanya, saya ulangi lagi apa yang harus kita lakukan bersama. Tolong para kepala instansi atau melalui BKD, BKP SDM, BKPP, Biro SDM, Biro Kepegawaian di instansi untuk mengundang, memanggil, mengajak berbicara para pegawai calon non ASN ya, yang saat ini sedang galau. Tolong sampaikan bahwa pasti akan diangkat, proses jalan terus. Nah, juga teman-teman mulai persiapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Mulai dikumpulkan dokumen-dokumennya, mulai disiapkan karena ini nanti akan kita lakukan pengangkatan mulai tahun ini ya, sehingga bisa bersama-sama dengan P3K penuh waktu. Kemudian juga di sisa sambil mempersiapkan masuk, bisa mulai ada pembekalan, pelatihan, atau pemagangan, silahkan. Sehingga nanti tanggal 1 Oktober untuk CPNS dan 1 Maret untuk P3K, mereka sudah bisa langsung siap kerja dengan kompetensi yang sudah terstandar. Nah, ini yang penting dan tolong diberikan pemahaman bahwa calon ASN kita ini akan bekerja dalam jangka panjang, sehingga mulai memahami untuk masuk ke dalam sistem tata kelola birokrasi. Dan tolong disampaikan bahwa proses ini akan kita terus lanjutkan sampai dengan selesai SK pengangkatan. Ini rekan-rekan semua yang perlu saya sampaikan. Dan kalau ada sesuatu yang ragu, silakan berkomunikasi dengan rekan-rekan kepala kantor regional. 14 kepala kantor regional siap untuk memberikan masukan, pertimbangan, jawaban, saran, dan solusi. Kalau ada kelambatan di dalam proses pengurusan di BKN, baik yang di regional maupun yang di BKN pusat, nomor handphone saya tersebar di semua grup WhatsApp dengan para kepala BKD, ya, seluruh Indonesia. Nah, yang di BKP SDM dengan para sekjen, sestama, kita ada di situ. Jadi kalau ada hal-hal yang
belum jelas, hal-hal yang masih ragu, atau ada kelambatan proses, tolong dijabri atau kita bahas sesuatu yang masih ragu di grup WhatsApp agar menjadi institutional knowledge, agar menjadi ruang belajar bersama bagi kita. Ini rekan-rekan semuanya, mari kita bersama-sama satu bahasa, ya, satu pemikiran, satu tindakan untuk menyelesaikan calon ASN formasi 2024 ini. Sedangkan yang untuk dinasan akan ada kebijakan dari Ibu Menteri PAN dan B. Selamat melanjutkan ibadah puasa, Ibu Bapak semuanya. Dan tiap pekan nanti dari BKN akan ada forum untuk para kepala BKD, BKP SDM, ya, kepala biro SDM atau seluruh jajarannya untuk kita berdialog setiap pekan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ataupun untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya, sukses selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memudahkan langkah kita di dalam berkarya dan melayani masyarakat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.